melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode pertempuran sengit di perkemahan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Lowijo dan gerombolannya telah berhasil memasuki perkemahan Laskar Banyu Biru dan mereka dihadang oleh Mantingan. Lowijo menganggap enteng Mantingan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Mantingan melihat pertarungan itu dengan seksama. Mula-mula ia menjadi cemas apakah Jorodri dapat mengimbangi kekuatan sarang lampit. Tetapi ketika selangkah dua langkah pertempuran itu berlangsung, Mantingan segera mengetahui bahwa Jorodri pun cukup memiliki kemampuan untuk melawan salah seorang anak buah gerombolan Alas Mentau yang terkenal itu. Di seberang yang lain, Lowijo, Wadas Gunung dan kawan-kawannya pun mengikuti pertempuran itu dengan tanpa berkedip. Mereka menjadi tidak senang ketika mereka melihat ketangkasan Jorodri. Dengan penuh kemarahan, Lowijo bertanya, "Siapakah orang itu?" "Orang itulah yang bernama Jorodri," jawab salah seorang anak buahnya. "Awasi dia," katanya kepada Wadas Gunung. "Aku ingin menyelesaikan orang sombong yang bernama Mantingan itu." "Baik Ki Lurah," jawab Wadas Gunung. "Yang lain jangan menunggu seperti orang nonton adu jago. Masukilah perkemahan ini. Tangkap Wilis dan Widuri hidup-hidup. Bunuh saja Aryo Saloko kalau ia berada di sana. Kalau tidak, cari sampai ketemu, supaya bukan kepalamu yang aku ceraikan dari tubuhmu." Sambung Lowijo dengan marahnya. "Baik Ki Lurah," jawab anak buahnya pula. Sementara itu Lowijo telah melangkah setapak demi setapak ke arah Mantingan yang masih saja berdiri di bawah pohon sambil menyaksikan Jorodri bertempur. Tetapi ketika ia melihat Lowijo mendekatinya, segera ia pun mempersiapkan diri. Sebab melawan pemimpinan gerombolan Alas Mentau ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Maka segera ia pun melangkah dua langkah maju menyongsong kedatangan Lowijo. Lowijo yang terlalu percaya kepada kesaktiannya menganggap pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang berat. Ia seolah-olah demikian yakin bahwa untuk membunuh Mantingan tidak akan banyak membuang tenaga. Mantingan masih tetap berdiri di tempatnya. Sepintas ia melihat orang-orang Lowijo yang lain telah siap untuk memasuki pondok Roro Wilis. Karena itu ia menjadi berdebar-debar. Tetapi Lowijo telah meninggalkan pintu pondok itu dan memerlukan untuk melawannya. Ia menjadi sedikit berlega hati. Ia mengharap bahwa orang-orang lain dari gerombolan Lowijo itu tidak terlalu berbahaya. Karena Mantingan tidak segera menjawab perkataannya, Lowijo merasa sekali lagi dihinakan. Maka dengan membentak keras ia mengulangi, "Mantingan, tidakkah kau dengar kata-kataku? Menyerahlah dan jangan mencoba melawan. Sebab dengan demikian kau akan menyesal bahwa kau akan mengalami penderitaan pada saat akhirmu." Mantingan tertawa pendek, tetapi matanya masih saja menatap pintu pondok Roro Wilis. Sebuah tangan yang kasar dengan tiba-tiba merenggut pintu itu. Tetapi demikian pintu terbuka, sebuah kapak yang berat dengan ganasnya melayang ke arah kepala orang itu. Untunglah bahwa orang itu cukup tangkas. Dengan cepat ia melompat mundur, tetapi agaknya Wirosobo tidak memberinya kesempatan.
Dengan cepat pula ia melompat keluar dan kapaknya yang besar itu terayun-ayun mengerikan sekali. Orang yang berdiri di muka pintu itu segera melompat berpencaran. Cemoro Aking, Bagolan, Tembini, Jodipo dan yang lain-lain, mereka terkejut bukan kepalang. Sebab mereka sama sekali tidak mengira bahwa di dalam pondok itu bersembunyi Wirosobo yang pernah mereka kenal beberapa tahun yang lampau di Pliridan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah cukup terlatih menghadapi setiap kemungkinan. Karena itu dalam waktu yang pendek mereka telah siap dengan senjata-senjata mereka untuk melawan Wirosobo. Namun yang sama sekali di luar perhitungan mereka adalah tiba-tiba saja di muka pintu itu pun telah berdiri berjajar Roro Wilis dengan pedang tipisnya, Aryo Saloko dengan tumbak pusakanya, dan yang seorang lagi adalah gadis dengan wajah berseri-seri bermain-main dengan sebuah rantai perak sebesar ibu jari. Untuk beberapa saat mereka menjadi heran bahwa orang-orang itu pun dapat membebaskan dirinya dari pengaruh sirep Lowoijo. Dan mereka menjadi heran pula bahwa mereka itu agaknya akan ikut serta dalam pertempuran. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menimbang. Sebab tiba-tiba saja mereka bertiga itu dengan lincahnya berlompatan. Bahkan mirip dengan api yang memercik ke segenap penjuru. Demikianlah kemudian mau tidak mau, gerombolan Lowoijo itu dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Roro Wilis dan Endang Widuri itu pun bukanlah gadis yang hanya dapat menangis dan mengiba-iba, tetapi mereka bahkan memiliki ketangkasan dan ketangguhan yang mengagumkan. Apalagi anak muda yang harus mereka bunuh dan bernama Aryo Saloko itu. Seperti seekor burung Raja Wali, ia menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Lowoijo yang mendengar hiruk pikuk itu pun kemudian menghentikan langkahnya. Ketika ia menoleh, ia hampir-hampir tidak percaya pada penglihatannya. Sama-sama dalam kegelapan malam ia melihat perkelahian yang dahsyat itu. Perkelahian antara anak buahnya dengan beberapa orang yang muncul dari dalam pondok yang telah hampir saja dimasukinya. Apalagi kemudian ketajaman matanya dapat menangkap bahwa yang bertempur itu adalah dua orang gadis, seorang anak muda di samping orang yang gagah dan bersenjatakan kapak. Bahkan kemudian tanpa disengaja ia bergumam, siapakah mereka itu? Dan tanpa disengaja pula Mantingan menjawab, mereka itulah yang telah kau sebut-sebut namanya. Lowoijo tidak berkata-kata lagi, tetapi ia menjadi semakin terpaku pada pertempuran itu. Ternyata Roro Wilis, Endang Widuri, Aryo Saloko berempat dengan Wirosobo dapat melawan 8 orang anggota gerombolan terkenal dari alas Mentao dengan baiknya. Pedang Roro Wilis bergetaran dengan cepatnya, menyambar-nyambar dengan lincahnya. Sinarnya yang gemerlapan merupakan gumpalan-gumpalan sinar maut yang bergulung-gulung menyerang lawannya. Di samping itu masih ada lagi cahaya yang berkilat-kilat dari rantai perak Endang Widuri. Ia jarang sekali mempergunakan senjata itu sebagaimana pesan ayahnya. Bahkan ia lebih senang memakainya sebagai perhiasan di lehernya. Kalau pada saat itu ia terpaksa mempergunakannya, maka sudah tentu bahwa ia menganggap pertempuran kali ini cukup berbahaya baginya. Rantai itu di tangan Endang Widuri yang kecil dapat mematuk-matuk dengan ganasnya, yang kadang-kadang dengan kecepatan luar biasa menyambar lawannya untuk kemudian membelitnya. Meskipun demikian, meskipun Endang Widuri sendiri telah dapat bertempur dengan lincahnya, namun sekali-kali Roro Wilis selalu berkisar mendekatinya. Bagaimanapun anak nakal itu kadang-kadang perlu diperingatkan bahwa pertempuran kali ini bukanlah permainan anak-anak.
Di sebelah lain, Arya Saloka dengan tangkasnya memainkan tombak pusakanya. Tombak itu berputar seperti baling-baling, namun kemudian meluncur seperti petir menyambar lawannya. Demikian membingungkan, sehingga tak seorang pun berani mendekatinya. Lawan-lawannya bertempur dalam jarak yang cukup dan mencoba menyerangnya dari arah yang berlawanan. Adapun Wirosaba yang mula-mula merasa berkewajiban melindungi kedua gadis beserta Arya Saloka tidak kalah herannya dari Lowoju. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Roro Wilis adalah seorang gadis yang perkasa. Sedang Endang Widuri dengan kelincahannya merupakan seorang yang cukup berbahaya bagi lawan-lawannya. Apalagi anak muda yang bernama Arya Saloka itu. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ketiganya yang semula harus dilindungi itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Di samping perasaan malu, Wirosaba kemudian merasa bersyukur sebab ternyata lawan mereka adalah anggota gerombolan Lowoju yang menggemparkan. Kalau kedua gadis dan Arya Saloka benar-benar memerlukan perlindungannya, maka sudah pasti bahwa ia tidak akan mampu melakukan kewajibannya. Sebab ia sadar bahwa Jorodri telah terikat dalam perkelahian yang seimbang. Ki Dalang Mantingan masih harus membayangi Lowoju. Karena itu ketika ia merasa bahwa pekerjaannya telah bertambah ringan, maka ia pun dapat bertempur dengan tenang. Lowoju masih saja berdiri seperti patung, dengan dada yang bergelora yang mengikuti pertempuran itu. Ia menjadi marah sekali ketika melihat Wadas Gunung sama sekali tidak berdaya menghadapi Roro Wilis, sehingga Tembini masih harus membantunya. Jodipo yang terlanjur ketakutan terhadap dengan Widuri mencoba mencari lawan lain. Bersama dengan dua orang lain, ia bertempur melawan Arya Saloka. Ternyata Arya Saloka memiliki ketangkasan luar biasa, sehingga untuk melawannya bertiga sama sekali tidak menyulitkan anak muda itu. Sedang Bagolan dengan kedua bola besinya bertempur melawan Endang Widuri. Mula-mula Bagolan agak merasa segan dan malu. Ia merasa bahwa gadis kecil itu sama sekali bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Tapi ketika sekali dua kali hampir saja kelit kepalanya terlupas oleh sambaran rantai Widuri, barulah ia sadar bahwa gadis itu benar-benar luar biasa. Karena itu ia tidak dapat lagi menganggap bahwa ia hanya sekedar melayani saja. Akhirnya keringat dingin membasahi hampir seluruh permukaan tubuh Bagolan. Ketika ternyata perlahan-lahan namun pasti Endang Widuri berhasil menguasainya. Wirosaba sendiri masih harus melayani dua orang yang mengeroyoknya. Tetapi beberapa tahun yang lampau bersama dengan Maiso Jenar, ia pernah mengalami pengeroyokan anak buah Lowoju itu, bahkan hampir 20 orang. Apalagi sekarang kakinya telah benar sembuh dan pulih kembali, sehingga untuk melawan kedua orang itu Wirosaba tidak harus bekerja terlalu keras. Ketika Lowoju tidak sabar lagi melihat pertempuran itu, dengan garangnya ia berteriak, "Hei Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, tidak malukah kamu? Lihatlah lawanmu itu baik-baik. Ia tidak lebih dari seorang perempuan, apalagi gadis kecil yang banyak tingkah itu." Kemudian kepada Roro Wilis dan Widuri, Lowoju berkata, "Jangan melawan, kalian tidak akan dibunuh." Terdengarlah Endang Widuri tertawa dengan suara kekanak-kanakan. Kemudian terdengarlah jawabannya, "Kalau kami tidak akan dibunuh, akan kalian apakan kami?" Pertanyaan itu sungguh tidak terduga. Meskipun Lowoju sedang dipenuhi oleh kemarahan, namun ia berpikir juga untuk mencari jawabnya. "Kalian akan kami bawa ke rumah kami." Sekali lagi Endang Widuri tertawa, tapi matanya tidak terlepas dari lawannya, bahkan masih saja berhasil mendesak maju.
Mendengar jawaban Loijo, Widuri meneruskan, "Kami akan merepotkan kalian nanti. Karena itu kami kira usulmu tidak dapat kami terima. Adapun pendapat kami, barangkali baik juga seandainya kalian tidak bermaksud membunuh kami. Sebaiknya kami saja yang membunuh kalian." Kata-kata Endang Widuri itu sama sekali juga tidak terduga. Tapi kali ini Loijo menjadi bertambah marah. Selama ini agaknya ia merasa bahwa Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan masih berpegang pada perintahnya untuk menangkap hidup-hidup kedua gadis itu. Sehingga mereka bertempur dengan sangat hati-hati supaya tidak melukai mereka. Karena kemarahan Loijo sudah memuncak, ia berteriak keras-keras, "Hei Wadas Gunung, Tembini dan Bagolan, jangan ragu-ragu lagi. Terserahlah kalian, gadis-gadis itu menurut kehendak kalian. Apakah mereka akan kalian bunuh atau akan kalian hidupi untuk kepentingan kalian?" Mendengar kata-kata Loijo itu, Roro Wilis benar-benar tersinggung. Berbeda dengan Widuri yang menganggap setiap perkataan Loijo itu tidak lebih dari perkataan yang mengungkapkan kemarahannya. Tapi bagi Roro Wilis yang telah meningkat dewasa, bahkan telah melampaui dunia keremajaan, sangat sakit hati atas anggapan seolah-olah dirinya tidak lebih dari barang taruhan. Karena itu tiba-tiba dadanya terguncang dahsyat. Dari matanya mancarlah perasaan sakit hati serta kemarahannya. Sejalan dengan itu pedangnya pun menjadi bertambah garang dan berputar-putar mengerikan. Dalam pada itu Wadas Gunung pun menjadi sangat malu mendengar teguran kakak seperguruannya. Sebagai seorang murid Pasingsingan, Wadas Gunung memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tapi karena perhatian Pasingsingan sebagian besar dicurahkan kepada Loijo, maka agak kuranglah waktunya yang diberikan kepada murid mudanya itu. Meskipun demikian, karena pembawaan tubuhnya yang kokoh kuat, Wadas Gunung adalah orang yang cukup berbahaya. Karena itu kemudian terdengarlah ia menggeram keras, dan dengan sepenuh tenaga ia menyerang lawannya. Meskipun di dalam hati kecilnya terselip juga perasaan sayang apabila kembang yang indah itu rontok karena tersentuh tangannya. Apalagi kali ini ia bertempur bersama dengan Tembini, seorang yang memiliki ketangkasan cukup. Sayang bahwa kelincahan Tembini tidak mendapat saluran yang cukup baik, sehingga seolah-olah ia bertempur tanpa pegangan selain dari apa yang selalu diperbuatnya selama ia berada di dalam gerombolan itu dengan sedikit bimbingan dari Loijo dan Wadas Gunung. Tetapi lawan mereka kali ini adalah murid Ki Ageng Pandan Alas dan sekaligus cucunya pula. Selama beberapa tahun terakhir Pandan Alas tidak mempunyai pekerjaan lain selain menanam jagung, kecuali mendidik cucunya ini untuk dapat merebut ayahnya kembali dari tangan anak Simorodro dari Ludoyo. Hampir setiap saat Roro Wilis yang kemudian dinamainya Pudak Wangi benar-benar selalu bermain-main dengan pedang tipisnya. Apalagi kemudian karena kedatangan kakak seperguruannya dari Gunung Kidul yang bernama Soroyudo, kesempatan Pudak Wangi untuk membajakan diri menjadi semakin padat. Karena itulah kemudian Pudak Wangi dapat menyusul tokoh-tokoh yang sudah terkenal jauh sebelum dirinya sendiri. Mengenal tangkai senjata, demikianlah ketekunan kakeknya itu sama sekali tidak sia-sia. Karena ternyata ia pun berhasil menemukan ayahnya kembali, meskipun beberapa saat sebelum tarikan nafasnya yang terakhir, yang kemudian disusul dengan pertempuran yang terjadi di Gedangan, yang memberinya kesempatan untuk membuat perhitungan dengan janda ayahnya itu. Dengan demikian, meskipun kali ini ia harus bertempur melawan Wadas Gunung dan Tembini bersama-sama, namun ia sama sekali tidak berkecil hati. Apalagi perasaan kegadisannya telah tersinggung.
Karena itulah ia pun segera mengerahkan tenaganya untuk menekan lawannya. Ternyata usahanya berhasil. Lambat laun Wadas Gunung dan Lembini merasa bahwa dirinya lah yang akan ditentukan nasibnya, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, sebagai orang yang telah bertahun-tahun di dalam lingkungan yang penuh dengan pertempuran, perkelahian, dan pembunuhan, mereka sama sekali tidak putus asa. Loijo kemudian menyadari kesulitan Wadas Gunung. Ia tahu benar bahwa Roro Wilis ternyata telah mewarisi sebagian ilmu kakeknya. Karena itu tanpa tahunya sendiri, ia melangkah mendekati lingkaran pertempuran. Sedangkan Mantingan menjadi seolah-olah terbius oleh Roro Wilis, Indang Widuri, dan Aryo Saloko yang sedang bertempur. Ketika Loijo melangkah maju, ia pun mengikuti di belakangnya. Dengan penuh keheranan ia melihat mereka itu seperti melihat Dewa Yomo yang sedang menarikan tarian maut dengan penuh gairah. Apalagi ketika ia melihat bahwa anak-anak Loijo itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Sebaliknya Loijo menjadi semakin marah. Akhirnya ia menjadi sedemikian marahnya sehingga hampir saja ia melompat menyerbu. Tapi demikian ia mulai bergerak, segera Mantingan pun tersadar dari kekaguman yang telah menerkam dirinya. Karena itu segera ia berkata, "Loijo, apa yang akan kau lakukan?" Loijo pun seperti terbangun dari mimpinya yang buruk, menjadi terkejut. Namun demikian ia menjawab, "Aku akan membunuh mereka satu demi satu." "Siapakah yang pertama-tama?" tanya Ki Dalang Mantingan. Loijo yang hatinya sedang menyala-nyala itu menjadi seperti disiram minyak mendengar pertanyaan Mantingan. Karena itu ia menjawab sambil berteriak, "Engkau!" Bersamaan dengan kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu, Loijo tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia mutar tubuhnya melompat menyerang Mantingan dengan 2 pisau belati panjang di kedua belah tangannya. Sambil menggeram, "Aku bunuh kau secepatnya, supaya tidak selalu membuat telingaku merah. Setelah itu baru yang lain." Tapi Mantingan sudah bersiaga sepenuhnya. Karena itu ketika Loijo melompatinya, Mantingan tidak gugup. Dengan cepat ia mengelakkan diri dan sekaligus trisulanya bergerak memukul pisau lawannya. Namun Loijo pun cukup tangkas. Ketika serangannya gagal, cepat-cepat ia menarik senjatanya, kemudian menyerang kembali dengan ganasnya. Maka segera terjadi pula satu lingkaran pertempuran yang tidak kalah serunya. Loijo dengan 2 pisau belati panjang menyerang dengan garangnya seperti badai melanda-landa tak henti-hentinya. Namun Mantingan dapat menyesuaikan dirinya dengan baiknya. Mirip seperti sepucuk cemara yang berputar-putar ke arah badai bertiup. Dengan demikian Mantingan selalu dapat membebaskan dirinya sendiri serangan lawannya. Tetapi yang sewaktu-waktu dengan penuh kelincahannya, ia menyusup di antara serangan-serangan Loijo, mempermainkan trisulanya dengan cepatnya mematuk-matuk seperti serangan dari beribu-ribu mata tombak yang datang dari segenap penjuru. Itulah daya kesaktian ilmu Ki Dalang Mantingan, yakni Pacarwuta, sehingga sasarannya seolah-olah sama sekali tidak mendapat tempat untuk mengelak. Tapi lawan Mantingan kali ini adalah Loijo, murid pasing-singan terkasih. Hantu berjubah abu-abu dan bertopeng menakutkan itu benar-benar telah membekali muridnya dengan berbagai macam ilmu lahiriah dan ilmu batin. Meskipun berlandaskan pada kekuatan hitam, namun dalam bentuk penerapannya sungguh mengagumkan. Loijo mempunyai ketangguhan, ketangkasan, dan kecepatan bergerak yang luar biasa. Ilmu Pacarwuta yang diwarisi oleh Ki Dalang Mantingan dari gurunya Ki Ageng Supit ternyata tidak berhasil mengurung Loijo. Bahkan kemudian semakin lama terasa
bahwa ilmu warisan Pasingsingan lebih ganas daripada ilmu yang diwarisi oleh Mantingan dari gurunya. Oleh karena itu, Mantingan harus berjuang sekuat tenaga. Beberapa tahun yang lalu dalam pertempuran bersama-sama di dekat Rawapening, ia telah dapat menyejajarkan diri dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, agaknya Lowoijo telah bekerja lebih tekun lagi. Apalagi Lowoijo telah bertempur dengan cara yang buas sekali. Baginya tidak ada pantangan apapun untuk mencapai tujuannya. Kekejaman, kekasaran, dan kelicikan semua adalah cara yang dapat saja dipakainya. Sedangkan Mantingan bertempur dengan penuh kejantanan dan kejujuran. Meskipun sekali dua kali ia mengalami tekanan-tekanan yang kasar dan gila, namun tak terpikir olehnya untuk ikut serta melayani Lowoijo dengan cara-cara yang kasar dan curang. Dalam pada itu semakin lama semakin jelas bahwa Mantingan tidak berhasil menempatkan dirinya pada keadaan yang menguntungkan. Beberapa kali ia terdesak mundur. Untunglah bahwa ia pun memiliki pengalaman yang luar biasa. Sebagai seorang dalang yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan kisah-kisah kepahlawanan yang tertera dalam kitab-kitab Mahabharata dan Ramayana, dan sekaligus menyelenggarakan hiburan untuk rakyat, Mantingan pernah berjumpa 1001 macam peristiwa dan gangguan-gangguan lahir batin. Berdasarkan pada segenap pengalaman itulah Mantingan menempa dirinya di perguruan Wonokerto. Namun kali ini ia tidak dapat mengingkari kenyataannya bahwa ilmu Lowoijo berada segaris di atasnya. Karena itu ia harus berjuang dengan penuh kebulatan tekad. Kalau saja otaknya tidak ikut serta bertempur, saat itu mungkin ia sudah tergilas hancur. Tetapi karena kecerdasannya, ia dapat mempergunakan setiap saat dan keadaan untuk membantu dirinya. Meskipun demikian, hati Mantingan mengeluh juga. Luar biasa Lowoijo ini, pikirnya. Tetapi aku harus bertahan sedikit-sedikitnya untuk waktu yang sama dengan waktu yang diperlukan oleh Wadas Gunung dan Carang Lampit. Sekali-kali Mantingan sempat melirik ke arah lingkaran pertempuran Rorowilis. Melihat hasil itu ia menjadi berbesar hati. Seandainya harus binasa melawan Lowoijo, namun Rorowilis harus sudah berhasil menyelesaikan pertempurannya. Dengan demikian ia mengharap gadis itu dapat membebaskan dirinya dari serangan bersama yang dibarengi oleh kekuatan Lowoijo yang dahsyat. Untuk melawan Lowoijo sendiri, Mantingan masih belum dapat menilai apakah Rorowilis akan mampu. Tetapi ia masih mempunyai harapan lain sebab Wirosobo pun dapat mendesak musuhnya. Dalam kesibukan berpikir, Mantingan sempat merasakan kegelian juga. Melihat Endang Widuri kalau saja ia tidak sibuk mempermainkan trisulanya, mau ia menggaruk-garuk kepalanya. Gadis itu bertempur sama sekali seenaknya saja. Meskipun ia berhadapan dengan Bagolan, seorang yang bertubuh pendek gemuk seperti babi hutan, dengan dua bola besi bertangkai di kedua tangannya. Tapi Mantingan tidak mempunyai waktu banyak karena terus-menerus terdesak dan harus bertahan. Akhirnya kesempatan untuk menyerang menjadi semakin tipis. Bahkan kemudian trisulanya benar-benar harus diputar seperti baling-baling untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya dari patokan pisu-pisu belati panjang Lowoijo. Lowoijo yang ganas itu hampir tak sabar pula. Ia ingin melumpuhkan lawannya segera. Ia menjadi marah dan mengumpat tak habis-habisnya melihat kenyataan bahwa Mantingan sedemikian mahirnya mempermainkan trisulanya, sehingga selubang jarum pun tak berhasil ditemukan untuk menyusupkan pisau belatinya. Meskipun ia sadar bahwa Mantingan kini tinggal mampu mempertahankan diri. Demikianlah Mantingan bertahan mati-matian untuk memperpanjang waktu. Kalau ia kemudian
binasa, ia mengharap Roro Wilis bersama-sama dengan Wirosobo dapat mengganti kedudukannya. Di bagian lain, Widuri bertempur seperti seekor kijang, melompat dengan lincahnya kian kemari. Kadang-kadang ia berlari-lari berputar seolah-olah sudah tidak berani lagi menghadapi lawannya. Namun kemudian ketika Bagolan mengejarnya dengan dada terkembang, tiba-tiba ia terhenti. Widuri menyerang dengan dahsyatnya. Rantai peraknya berputar-putar seperti lesus yang seolah-olah menghisap Bagolan untuk masuk ke dalam pusaran anginnya. Dalam keadaan demikian, maka seluruh bagian tubuh Bagolan dialiri keringat dingin. Mati-matian ia harus menyelamatkan dirinya dari hisapan itu. Gumpalan bayangan rantai Widuri yang gemerlapan itu membuatnya pening. Segera Bagolan mengumpulkan tenaga lahir batin sambil menggerutu tak habis-habisnya. Untunglah bahwa ia memiliki tenaga raksasa melampaui tenaga Widuri. Sadar akan kelebihannya, maka sekali-kali ia tidak menghindari serangan-serangan lawan kecilnya. Dengan sepenuh tenaga ia mencoba untuk melawan setiap serangan dengan serangan. Widuri pun sadar akan keadaan ini. Untunglah bahwa ia bersenjata rantai yang lemas yang tidak mengguncangkan tangannya dalam benturan-benturan yang terjadi. Namun ia selalu menjaga bahwa ia harus menghindarkan rantainya untuk tidak melilit senjata Bagolan, kecuali dalam kecepatan yang tinggi menurut perhitungan yang tepat. Dan memang ia sedang menunggu kesempatan itu. Kalau mungkin ia akan merampas bola-bola besi lawannya. Tetapi Bagolan bukan anak-anak seperti dirinya yang senang pada permainan aneh-aneh. Bagolan adalah salah seorang dari gerombolan Loijo yang menilai jiwa seseorang tidak lebih dari jiwa seekor katak. Dengan uang beberapa kepingnya sudah bersedia memotong leher seseorang. Karena itu, kali ini pun tidak ada soal lain dalam benaknya kecuali melumatkan gadis kecil yang banyak tingkah ini.